Kalian jangan sok-sok mau mengalahkan Rasulullah gitu ya. Kira-kira dulu di zaman Rasulullah ada tanggal merah enggak ya? Sebenarnya pengunduran bulan haram itu hanyalah menambah kekafiran. Sholat Jumat ganjil genap. Kayak lalu lintas saja ya. Kalau Anda yakin dengan apa yang dilakukan sama pengurus masjid itu, silakan Anda lanjut beribadah di sana. Kalau Anda tidak yakin, tinggalkan. Membuka wawasan agar tidak cepat menyimpulkan, mengungkap tabir agar tidak sempit dalam berpikir, mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian agar bertindak tepat dan tidak tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam program Sudut Pandang, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas dua video ya. Biasanya satu video, kalau sekarang nih dua video karena ini bonus juga bagi Anda di momen 17 Agustus ini, hari kemerdekaan kita. Merdeka. Video yang pertama terkait dengan digesernya hari libur 1 Muharram. Nah, coba kita lihat seperti apa videonya ya. Ini pesan yang serius ya, secara spiritual. Hari ini harusnya libur 1 Muharram, tahun baru Islam. Karena dianggap kejepit digeser, besok jatuh liburnya. Saya ingat 17 Agustus itu besok hari Selasa. Tolong geser. Kalian jangan merasa lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Berani nggak geser itu? Di video itu kita lihat ada, kalau tidak salah itu Pak Egy Sujana ya. Pak Egy Sujana protes ke DPR kayaknya. Enggak tahu saya DPR ini DPR RI atau DPR DKI, itu enggak tahu. Ada kalimat beliau mengatakan di sana, kalian jangan sok-sok mau mengalahkan Rasulullah gitu ya. Kira-kira dulu di zaman Rasulullah ada tanggal merah enggak ya? Setiap 1 Muharram itu. Biasanya 1 Muharram itu kan tanggal merah, hari libur. Kalau tidak salah di kalender itu jatuh dia tanggal 10 Agustus. 10 Agustus bertepatan dengan 1 Muharram. Biasanya itu tanggal merah, hari libur. Nah, oleh pemerintah hari liburnya yang digeser, tanggal merahnya yang digeser, bukan 1 Muharramnya. Digeserlah ke hari Rebu. Sehingga ini tidak ada kaitannya kayaknya dengan beriman dan tidak berimannya seseorang. Apalagi lalu ada juga ini yang mengkait-kaitannya. Kalau istilah paham itu ini cocok logi namanya ya, mencocok-cocokkan. Ada ini coba saya lihat. Ini mengkait-kaitkannya dengan surat At-Taubah ayat 37. Bunyinya seperti ini. Artinya, sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanyalah menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada satu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya tidak bisa sih kita kaitkan ini lalu mengatakan ternyata diundurnya libur 1 Muharram sudah dijelaskan di Al-Quran surat At-Taubah ayat 37. Kita selama ini hanya baca Quran tapi nggak pernah terjemahannya. Astagfirullah ya. Kita sama-sama istighfar lah. Jadi sekali lagi, yang digeser itu tanggal merah, hari libur. Yang biasanya 1 Muharram kita libur, lalu digeser ke tanggal 2 Muharram. Lalu disamakanlah bagaimana dengan 17 Agustus. Bisa enggak digeser
17 Agustus hari liburnya. Ya itu terserah pemerintah seperti apa pertimbangannya. Nah, jadi sebelum ayat 37 ini, coba kita baca dulu ayat 36-nya surat At-Taubah ini. Ya, di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallah Ithna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, bulan haram inilah yang dipermainkan oleh orang jahiliyah dulu sesuai dengan kepentingannya. Makanya di ayat 37 mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'amal liwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. 4 bulan haram itulah yang diputer-puter sama orang jahiliyah dulu sesuai dengan kepentingan mereka. Mana 4 bulan haram itu? Salah satu mutawaliyah, 3 berturut-turut sebagaimana kita ketahui ya. Jadi Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian ada yang terletak ma baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab. Nah, ini 4 bulan haram ini diputar-putar sama orang jahiliyah untuk kepentingan mereka. Seharusnya ini bulan haram, dikatakan ini bukan bulan haram, ini bulan halal. Di sana mereka berperang, di sana mereka melanggar janji-janji mereka, seperti itu. Jauh sekali dengan kita kaitkan dengan tidak liburnya kita pada tanggal 1 Muharram, tapi kita dikasih libur tanggal 2 Muharram. Memang agak aneh juga sih ketika hari libur 1 Muharram itu digeser ke esoknya. Ini momen apa gitu? Kok ada tanggal merah gitu? Nah, itu mungkin juga salah satu yang membuat Pak Egy Sujana agak kesel gitu ya. Seharusnya ini libur 1 Muharram, kok tiba-tiba 1 Muharram tidak libur, digeser ke 2 Muharram. Lalu momen apa 2 Muharram tuh kok dia libur gitu? Memang aneh di sini. Tapi kita mau bilang apa juga ya? Suka-sukanya pemerintah, wong dia pegang kuasa. Nah, dan terima kasih juga ini Pak Egy Sujana sudah mengingatkan sehingga pemerintah ini merasa dia itu ada yang mengawasi, ada yang memperhatikan. Itu sebagai bentuk kekritisan kita juga. Kita mungkin yang rakyat kecil ini tidak bisa menyampaikan. Nah, alhamdulillah sudah diwakili sama Pak Egy Sujana. Cuman yang mau kita titik beratkan di sini ini bukan kepada mengganti hari liburnya sebenarnya, tetapi mengkait-kaitkan, mencocok-cocokkan apa yang dilakukan sama pemerintah ini dengan kekafiran, dengan zaman Rasulullah, kemudian dicocok-cocokkan dengan ayat di Al-Quran. Nah, itu yang kita antisipasi sebenarnya. Kemudian yang kedua, ini video kayaknya udah lama sebenarnya, sudah lama, cuman menarik juga untuk kita kupas ya di sudut pandang kali ini terkait dengan sholat Jumat ganjil genap. Kayak lalu lintas saja ya, ganjil genap. Seperti apa videonya? Coba kita saksikan bersama. Dewan Masjid Indonesia mengeluarkan surat edaran yang isinya anjuran membagi sholat Jumat menjadi 2 gelombang berdasarkan ganjil genap nomor telepon selular. Dalam surat edaran Dewan Masjid Indonesia disebutkan, bagi masjid yang jumlahnya banyak dan juga sampai membludak ke jalan, dianjurkan melaksanakan sholat Jumat dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama pada pukul 12 dan gelombang kedua pada pukul 13. Kalau dilonggarkan 1 meter, maka berarti sisa kapasitas itu 40%, sisa 400. Kemana 600 ini salat Jumat? Maka kalau masjid yang akibatnya banyak orang salah sekali jalan, penelitian kita kemarin 2 Jumat karena penuh, paling berbahaya di jalan karena bisa saja di jalan itu
ada orang dia batuk atau meludah di suatu tempat, dibawa oleh mobil di jalan, dia salat di jalan, maka sajadahnya tertular. Dia bawa pulang sajadahnya ke rumah, orang rumahnya bisa kena. Karena itu maka solusinya dia harus 2 shift, dan itu sudah disetujui oleh Majelis Ulama dengan keputusan boleh 1 kali, yang pegang 1 boleh 2 kali. Jadi itu sudah secara agama sudah kita bicarakan. Nah, di video itu ada potongan berita ya, karena kita tidak tahu juga, kadang-kadang tampilannya berita satu stasiun TV memberitakan sesuatu, tapi bisa saja di dubbing tampilan itu bukan memberitakan apa yang disuarakan gitu. Apalagi sekarang di zaman pakai masker, jadi tidak lihat kita kan. Nah, sehingga saya tidak mau terlalu membahas benar atau tidaknya ganjil genap itu, video atau berita tentang ganjil genap itu. Tapi begitu keluar fatwa dari MUI menanggapi tentang himbauan Dewan Masjid Indonesia, ini Dewan Masjid Indonesia, karena di sana ada Pak Yusuf Kalla juga yang komentar, pakai masker juga. Nggak tahu kita apakah ucapannya sesuai dengan apa yang ditampilkan itu. Tapi kalaupun itu benar, seperti yang sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan sholat Jumat ganjil genap, solusinya sebenarnya bukan ganjil genap ya, bukan giliran, tetapi menambah tempat sholat Jumat. Kalau ini misal 600 orang kapasitas masjidnya, gara-gara disuruh jarang-jarang jadi 300. Kemana yang 300? Itu kata Pak Yusuf Kalla, ya dirikan saja di tempat yang berbeda daripada menunggu ganjil genap. Gimana mau ngecek nomor hati siapa yang ganjil di tempat ini, siapa yang nomor HP-nya, itu keburu habis deh sholat Jumat kayak gitu. Belum lagi ketika pergantiannya. Harapan kita untuk memutus jangan ada kerumunan. Ketika ini yang giliran kedua, mau sholat Jumat menunggu yang giliran pertama, justru itu lalu lalanya tambah mudarat kalau alasannya untuk memutus mata rantai Covid. Tapi ya sudahlah, tidak perlu kita bahas bagaimana mekanismenya. Yang jelas itu sudah ada fatwa dari MUI, malah MUI juga sudah menghimbau kalau alasannya untuk memutus itu lebih baik kita tempatnya yang diperbanyak. Nah, seperti ini juga di salah satu ada grup ya, di sini dinanyakan himbauan Dewan Masjid Indonesia untuk sholat Jumatnya ganjil genap atau giliran ya. Nah, jadi saya bacakan di sini, saya jawab dengan namanya saja himbauan. Silahkan masing-masing kita menilai. Sering juga kan ada himbauan meramaikan masjid, tapi banyak juga yang cuek. Namanya himbauan. Jadi silakan pengurus masjid seperti apa menyikapi himbauan ini. Lalu dijawab sama teman ini, niki himbauannya berbeda, bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan jamaah atau pengurus masjid. Lalu saya tanya lagi, di tempat kita atau di tempat Anda, baik kita di sini, di Lombok, di NTB, atau di tempat lain Anda ini, ada enggak masjid yang memberlakukan ganjil genap? Kalau ada, silahkan Anda kaji apa yang disampaikan oleh MUI ini untuk Anda sampaikan ke pengurus masjid. Kalau pengurus masjid punya alasan tertentu, maka gunakan. Hadis Nabi mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau Anda yakin dengan apa yang dilakukan sama pengurus masjid itu, silakan Anda lanjut beribadah di sana. Kalau Anda tidak yakin, tinggalkan. Makanya da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragu-ragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan kita. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.